Hello sister. Tolong tanya kemana Lin Si Guo pasien di ruang 7 pergi. Dia sedang dalam proses penyelamatan. Penyelamatan. Mengapa serangan jantung mendadak saat infus? Terima kasih. Kalian berdua silakan lewat sini. Ini yang kamu katakan. Ini Pak O. Pemakaman kami sendiri bergantung pada alur naga. Tanah ini lagi-lagi di tengah. Ini semacam yang terbaik yang kita punya saat ini. Tidak hanya feng shui yang bagus. Dan keturunan bisa menikmati kekayaan. Di sebelah yang ini ada yang memesan dan tidak mendapatkannya juga. Kedua lahan ini sangat berharga. Jadi tidak terlalu populer saat ini. Bagaimana kabar saudarimu di sini? Ibuku sudah mengembara sepanjang hidupnya. Bersembunyi di mana-mana. Sepanjang waktu tanpa rasa takut. Kali ini akhirnya tegas. Seperti tinggal di rumah mewah. Kedua tempat bisa. Kedua ini sudah ditetapkan. Ah, tidak masalah, tidak masalah. Lebih baik hati-hati. Dokter, bagaimana dengan pasiennya? Pasien sedang dalam proses infus. Karena kelalaian kami, terjadi komplikasi langka emboli udara. Memblokir cabang arteri koroner. Menyebabkan serangan jantung. Saat ini tanda vital pasien stabil. Jangan khawatir. Nanti kami akan terus memantau. Memberikan perawatan sesuai kebutuhan. Saya benar-benar maaf. Karena ruang rawat penuh. Membuat suster tidak patroli tepat waktu. Ini yang terjadi. Saya di sini mewakili seluruh rumah sakit dan semua staf medis kami. Saya minta maaf kepada Anda. Tidak. Saya harap Anda bisa mengerti. Sementara itu, saya sarankan Anda memiliki suster. Perawatan pasien 24/7. Bekerja sama dengan rumah sakit kami. Dengan begitu pasien bisa dijaga lebih hati-hati dan komprehensif. Terima kasih atas pengertianmu. Terima kasih, dokter. Semua ini kesalahanku. Salahkan saja aku jika aku tidak tertidur. Dan ayahku tidak akan dalam bahaya. Baiklah dokter. Selama pasiennya aman. Kami juga berterima kasih. Oke, kamu lanjutkan. Aku akan masuk dulu, oke. Bagaimana bisa aku tertidur? Bahkan ayahku tidak mendapat infus. Aku bahkan tidak tahu. Aku hampir membunuh ayahku tadi.
UPS. Tidak ada yang menginginkan ini. Keadaan tak terduga bukan salahmu. Jika kamu ingin mengatakan salah, aku juga melakukan kesalahan kemarin. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri, oke? Paman Li kecil. Aku berjanji. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Maya, tidak ada yang memintamu untuk kuat. Kamu tidak perlu hidup begitu keras. Kamu tahu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Jika kamu adalah aku, apa yang akan kamu lakukan? Melihatmu tersenyum dan berpura-pura tenang. Hatiku benar-benar sangat sedih. Jadi aku ingin memberitahumu, kapan saja aku bersedia menemanimu, membantumu menghadapi masalah apapun. Silakan pilih untuk percaya padaku dan bergantung padaku, oke? Kamu lihat, ini putriku Lin Meya. Haha. Bagaimana? Bukankah putriku cantik? Halo? 10 potong. Ayo pergi. Enak tidak? Kalau enak makanlah lebih banyak. Aku kenyang. Aku tidak bisa makan cukup kalau makan sedikit seperti ini. Ini sarapan yang kubelikan untukmu. Kalau kamu tidak buru-buru dengan yang lain, kamu harus buru-buru dengan ayahmu. Sekarang adalah momen yang sangat kritis. Kamu harus memiliki kemampuan fisik yang kuat. Benarkan? Bagaimana kamu bisa merawat ayahmu tanpa kesehatan yang baik? Patuh. Makan lebih banyak. Hanya satu gigit, oke?
Xiao Li bilang. Aku benar-benar tidak bisa makan. Kamu yakin tidak mau makan? Baiklah. Sekarang dengarkan aku. Berbaring sekarang dan jangan pikirkan apa-apa. Tutup matamu. Tidur yang nyenyak oke. Tapi aku masih belum. Tapi tidak ada. Dan dengarkan aku. Barusan kamu butuh tubuh yang baik kan? Jangan khawatir tentang penyakit ayahmu. Aku akan merawatmu. Berbaring dan tidur. Terima kasih Paman Li kecil. Aku di sini. SHH penjualan produk baru benar-benar bagus sekarang. Tapi apa yang kita lakukan? Kita sekarang hanya menghabiskan waktu. Aku pikir di pertemuan berikutnya. Kita perlu meninjau kembali akuisisi lini produksi. Xiao Rui. Ini benar-benar bisa dilakukan. Tapi uang sebanyak ini masih harus disetujui oleh ayahku. Kamu adalah presiden grup. Kamu punya hak untuk membuat keputusan ini. Aku sang presiden akan turun di pertemuan pemegang saham berikutnya. Meninggalkan manajemen juga hanya masalah waktu. Maka kamu jangan turun. Siapa yang punya kemampuan yang bisa membawa keuntungan terbesar untuk semua orang? Yang berhak duduk di kursi itu. Rasio ekuitas ayahmu sedikit lebih banyak. Tapi dia seorang pria. Bisakah kita tidak menarik beberapa pemegang saham besar? Lihat berapa hari Ouyang tidak datang bekerja. Apakah dia punya sedikit rasa kepemimpinan? Lanjutkan seperti ini. Euclidean akan hancur. Xiao Rui. Aku takut suatu hari nanti, Euclid di bawah kepemimpinan Ouyang. Langkah demi langkah menuju kehancuran. Aku khawatir kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal karena tidak mengambil tanggung jawab ini hari ini. Tentang hal ini, aku tidak ingin membahasnya lagi. Sudahlah. Bagaimanapun aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Hei, bagaimana kondisi Lin Siguo? Masih dalam keadaan koma. Kamu cukup tenang. Tidakkah kamu takut dia akan bangun? Lalu apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa agar dia tidak bangun. Apakah doa berguna? Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana membuatnya tetap tidur. Masih ada lagi. Ouyang akan segera menduduki posisi tertinggi di grup Eropa.
mengeluarkanmu dari perusahaan. Hanya masalah waktu. Tapi sebelum rapat pemegang saham perusahaanmu, jika Ou Changlin mengungkap skandal, ini seharusnya bisa membantumu untuk Euri. Benci sekali. Tentang wanita. Halo, halo. Halo Nona Lin, halo. Saya Xiaoli dari Departemen Personalia Eropa. Silakan datang dan selesaikan prosedur pengunduran diri hari ini. Pengunduran diri. Aku tidak pergi. Oh, ini perintah Ototal. Yang mana Eropa Jenderal? Ouyang Ouzong. Kalau begitu silakan masuk. Halo Nona Lin. Saya Tuan Lei, perawat diundang. 24 jam menemani ayahmu. Silakan serahkan perawatan ayahmu padaku di masa depan. Di masa depan aku akan melakukan 2 kali penyesuaian tubuh untuk ayahmu setiap hari. Dan simpul seluruh tubuh. Pastikan nyaman dan santai. Juga tidak akan tumbuh luka baring. Oh. Lalu bagaimana kamu menagih? Nona Lin bisa memanggilku Xiaoqi. Pertanyaan tentang biaya. Tuan Lidong sudah membayar penuh. Kalau begitu aku akan mulai bekerja. Kamu yang membuat Har memecatku. Ya, Aku berpikir dalam hati. Pekerjaanku. Tidak ada yang tidak kamu puaskan. Berikan aku alasan untuk memecatku. alasannya sederhana. Itu karena aku bersama Suziu. Kamu akan menjadi sekretarisku lagi. Ini tidak adil untuk Siu. Oh Wuyang, bisakah kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Hari ayahku jatuh dari tangga. Aku tahu kamu ada di sana untukku. Aku bangun. Masih tertutup bajumu.
Tapi kamu menghilang setelah itu. Muncul kembali. Seperti orang yang berbeda. Kamu bilang kamu berpisah dariku karena hujan. Aku bilang aku tidak percaya. Baiknya kamu segera memberitahuku. Kalau tidak aku benar-benar marah. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Hanya ada satu alasan untuk putus denganmu. Itu karena aku bersama Siu. Apakah kamu mengerti? Bibi Mei ada di sini. Apakah aku datang pada waktu yang tidak tepat? Sangat tidak kenal ampun. Siu, kamu adalah pacarku. Aku ini kamu bisa datang kapan saja. Maaf. Kita ada pekerjaan yang harus dibicarakan sekarang. Silakan keluar. Kamu sudah dipecat. Jadi kita tidak ada pekerjaan yang harus dibicarakan. Kamu tidak memberitahuku alasannya. Apakah Jiang membelinya? Ya hanya lewat. Mengingat kamu belum makan, aku membelikanmu sedikit. Semua yang kamu suka makan. Mie musim semi pangsit udang stea cuka. Dan kaviar minyak. Apakah kamu masih butuh alasan? Hidangan yang sama. Orang yang berbeda. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Semuanya ada di sini, jangan masuk untuk mencariku. Jangan lihat, ayo pergi. Adegan ini membuatku merasa tenang.
Tidak tiba-tiba aku ingin makan croissant. Kamu lapar? Aku baru saja membawakanmu sesuatu. Kamu belum makan sesuap pun. Apa yang terjadi denganmu? Hei, kalau begitu ini tidak akan membuatku makan, aku hampir menangis. Hei, Kenapa aku tidak menggantinya dengan yang lain untukmu? tidak. Aku akan segera menghabiskannya, jangan sia-siakan. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Apa itu? Kamu bilang bahwa antara kamu dan Meiya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu belum pernah putus sebelumnya? Kenapa kamu putus dengan pacarmu? Terutama dengan kata Saku. Aku pernah jatuh cinta sekali. Putus karena aku pergi ke Prancis, cinta jarak jauh. Jadi perasaan perlahan memudar. Tapi kamu tidak sama. Kalian berdua tidak memiliki hubungan jarak jauh. Dan tidak ada tanda-tanda. Jangan tanya. Bagaimanapun, alasan untuk hal ini tidak akan mempengaruhi hubunganmu denganku. Aku dan Lin tidak pernah bersama. Tidak akan pernah. Jangan khawatir aku. Sejak aku memilihmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku pikir apa yang seharusnya kamu pikirkan sekarang. Masa depan kita. Apa pendapatmu? Dimengerti. Aku tidak akan menyebutnya lagi. Habiskan gelas anggur ini. Aku akan menemani kamu untuk mengucapkan selamat tinggal pada bajingan Ouyang itu. Tapi aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia melakukan itu padamu. Kamu masih memikirkannya untuk apa? Hei, jangan minum sendiri. Aku temani kamu. Hei, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bilang itu hanya beberapa hari. Beberapa hari yang lalu dia sangat mencintaimu. Beberapa hari kemudian aku bersama Susio dan memecat kamu. Ini terlalu kejam. Ini tidak ilmiah. Lihat, aku Harry Potter. Tahukah kamu dari mana Voldemort berasal? Nama asli Voldemort adalah Tom Riddle. Tidak hanya ibunya jelek, tapi juga Squib.
Squib adalah seseorang yang tidak bisa melakukan sihir di dunia sihir. Tapi dia jatuh cinta pada Mugle tercantik di desanya. Bagaimana Tom bisa menipunya? Meskipun dia tidak bisa melakukan sihir, tapi dia bisa membuat ramuan sihir. Jadi dia menipu Tom untuk meminum ramuan cinta. Secara instan cinta Hao Ming pada ibu Voldemort mati. Itulah mengapa Voldemort. Jadi Voldemort membenci jenis kelaminnya. Meninggalkan Tom Riddle. Pria ini mengganti namanya menjadi Voldemort. Tidak kamu mengerti apa yang aku katakan. Maksudku adalah, apakah Susiu memberi obat pada Ouyang? Haha. Aku pikir kamu yang diberi obat. Lihat, aku bilang kamu masih tidak percaya. Aku beritahu kamu. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai tahayul. Kamu ingin kamu mengatakan cinta. Kamu gunakan ilmu pengetahuan untuk menjelaskan padaku. Bagaimana menjelaskan cinta? Apakah penjelasannya jelas? Jika kamu mengatakan begitu, bahwa cinta adalah yang terbesar di dunia. Tahayul yang paling menakjubkan. Kamu tahu ayahku kehabisan waktu. Bersikap emosional dan masuk akal. Aku melakukan ini anak. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengannya saat ini. Sebuah kata maaf sudah cukup. Kamu pernah bilang padaku untuk membuatku percaya padamu. Kamu yang bilang begitu. Tak peduli seberapa sulit jalan di depan. Kamu akan terus melangkah. Kamu minta aku bekerja sama denganmu. Sangat sederhana. Tapi aku bersama Suziu. Kamu bekerja sebagai sekretariku. Ini hanya tidak adil untuk Siu. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan darimu. Dan kamu putus hanya karena satu alasan, yaitu aku bersama Siu. Aku mengerti. Tidak ada gigi. Tidak ada gigi. Apa yang kamu katakan? Mengapa kamu masih menangis? Apa kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu sudah bilang banyak. Biarkan aku lebih yakin tentang satu hal. Apa masalahnya? Ouyang dia menyembunyikan sesuatu dariku. Menurutmu di mana pesta pertunangan kita cocok? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hei, sebelum pertunangan, aku harus ke rumahmu untuk meminang. Serahkan ini padaku. Kamu sangat baik. Maka aku akan menunggumu. Naik awan 7 warna untuk menikahiku. Hei, kenapa kamu pergi? Aku akan mencari Ouyang. Kamu duduk saja dulu. Apa dia menjawab teleponmu? Kamu pergi ke dia. Kamu tidak keberatan. Aku akan memasukkannya ke daftar hitam nanti. Tidak. Aku keberatan. Bagaimana jika dia manis dengan Susiu? Kamu pergi ke dia untuk mencari masalah. Kenapa biarkan diri sendiri begitu berantakan? Kita tidak akan mabuk hari ini. Kita akan bicarakan besok. Minum. Kudengar kedamaian biasanya datang setelah perang. Kenapa ayahku terus memukul ibuku? Hanya karena aku mabuk. Dia bisa melampiaskannya pada ibuku. Aku hanya mengeluh bahwa tahun-tahun kebencian itu tak tertahankan. Dari kecil sampai besar hanya kehangatan ibu. Kenapa ayahku begitu galak? Kalau aku benar-benar punya sepasang sayap, 2 pasang sayap untuk hidup. Ayo pergi kamu bawa mamaku.
Nenek kamu menyanyi dengan baik. Pertama kali aku mendengar kamu menyanyi. Aku akan menyanyikan lagu lain. Kemudian aku akhirnya belajar bagaimana mencintai. Sayangnya kamu menunggu kamu pergi. Menghilang di laut. Kemudian akhirnya dalam air mata. Beberapa orang kamu bisa bilang aku tidak mencintai. Kamu tidak akan naik dan duduk. Tidak.
Aku lihat bagaimana kamu memilih. Kamu bilang ada kemungkinan yang sesuatu terjadi padanya. Mungkinkah dia mengalami kecelakaan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan ini tanpa alasan, tiba-tiba menghilang? Menurutmu di mana aku bisa mengasuhnya sekarang? Kakak. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan. Aku ingin. Aku benar-benar. Little Ouyang. Aku tahu. Bagus. Kamu tunggu aku. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Pukulan ini. Ini untuk Ling Meiya. Apa yang Meiya tanggung selama ini? Apakah kamu bahkan tahu? Sekarang kamu punya muka untuk datang. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Siapa yang pernah berjanji untuk memberitahuku? Lin Meiya adalah wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Akan merawatnya. Mencintainya seumur hidup. Jangan biarkan dia terluka. Siapa yang bilang itu kamu kan? Apakah hanya karena panasnya 3 menit? Hanya ingin membuangnya. Bajingan. Semua hal. Meiya menanggungnya sendiri. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan Paman Lin, dia menjual warung makan keluarga Lin. Bibinya punya banyak utang judi. Lari ke sini bersamanya properti Paman Sang Lin. Maya sekarang tidak punya rumah. Su Xiu malah lari ke rumah sakit untuk memberitahu Meiya.
Bilang ayahmu setuju dengan pernikahan kalian. Kamu pikir kamu tidak keterlaluan? Apakah kamu masih manusia? Lin Meya lagi-lagi sangat rapuh. Ketika kamu sangat dibutuhkan, kamu ada di mana sih? Paman sialan itu akan bangun pagi. Jangan bilang begitu padaku. Ini bukan intinya. Saya sudah membayar biaya pengobatannya. Paman Lin sudah di rumah sakit. Intinya karena kamu sudah di sini. Buktikan bahwa kamu masih peduli padanya kan? Kalau kamu laki-laki masuk sekarang, di depan Meya, jelaskan semuanya padaku. Ini yang harus kamu lakukan sekarang. Apa itu? Bisu. Malu masuk atau tidak berani masuk? Sudah kubilang kalau kamu laki-laki. Masuk sekarang. Kamu harus menghadapi Maya. Jelaskan semuanya padanya. Berikan dia penjelasan. Air mata Maya hampir habis sekarang. Hatinya sudah hancur. Kalau kamu tidak mencintainya, aku merasa sedih di awal musim dingin. Aku tidak bisa pergi menemuinya sekarang. Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Katakan padaku. Sebuah ember. Aku minta satu hal. Bisakah kamu jaga Mei yang untukku? Lalu apa yang kulakukan sekarang? Bukankah aku sedang menjaganya? Maksudku, seumur hidup ini, maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu untuk mencintainya, membuatnya bahagia? Bagaimana pendapatmu tentang Lin Meya? Kapan apa? Mainan bisa dibuang setelah dimainkan. Berikan saja. Berikan padaku kan? Lihat aku dan tanya kamu. Kamu merendahkan dirimu sendiri. Masih merendahkan aku. Masih merendahkan Meya. Itu bukan mainan. Dia pria yang punya perasaan, pikiran, daging, dan darah. Pergi merokok. Tentu saja aku tahu. Tentu saja aku tahu. Tapi saudariku dan aku, kami tidak bisa bersama. Kamu baru saja datang untuk memberitahuku ini. Berikan aku alasan. Dia saudara tiriku. Kamu belum memberitahunya. Aku takut dia tidak akan bisa menerimanya. Baiklah.
Ayah kamu makan. Makanlah. Kamu biarkan ayah makan. Apa yang kamu lakukan? Ayo Maya makan-makan. Terima kasih Tante. Maya, Dongdong dan Vivian kami selalu memujimu di depanku. Tante lupa berterima kasih padamu karena menyelamatkan kami di Thailand Vivian. Kamu harus tinggal di sini sebentar. Ya itu benar Mayer. Mengapa kamu tidak tinggal saja di sini? Terima kasih Tante. Semua yang kulakukan untuk Vivian adalah yang seharusnya kulakukan. Jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah cukup merepotkanmu. Bagaimana kamu bisa tinggal di sini selamanya? UPS tidak merepotkan. Mia, tinggal selama yang kamu mau. Beritahu kami jika ada sesuatu dengan ayahmu. Jika kami bisa membantu, kami akan berusaha sebaik mungkin. Ya? Kakak, kamu harus melalui begitu banyak di usia muda. Tante sangat menyayangimu. Kamu terlihat sangat lelah belakangan ini. Minumlah lebih banyak bubur ini. Ini yang aku masak untukmu sangat bergizi. Mei yang makanlah lebih banyak. Kamu lihat berat badanmu turun banyak belakangan ini. Aku melihatnya dengan sedih. Yo, lihat. Sangat bagus. Tidak hahaha. Ayah kamu tidak dengar apa yang dikatakan cucumu. Hati ini terlihat bagus bukan? Tidak, cucumu sekarang sudah semakin baik. Bijaksana. Aku tahu aku peduli pada orang. Ya Maya benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak memberikan contoh, Vivian kita belum tahu apa itu binatang. Tidak ayah. Tidak Paman Vivi. Dia sendiri adalah gadis yang sangat baik. Hehe Maya. Kamu anak yang sangat istimewa. Semua orang di sekitarmu menjadi lebih baik karena keberadaanmu. Bahkan keluarga kita menjadi lebih ceria belakangan ini dari timur bukan? Benar-benar. Pohon besi ini akan berbunga ya. Yo, itu benar-benar membuka mataku. Hahaha. Mengapa terdengar seperti mengatakan hal baik tentangku? Kakek, ibu dan ayah menunggumu. Cepatlah makan. Ibu, perusahaan ada rapat. Aku tidak akan makan. Aku makan dulu. Lenya. Baiklah, aku akan merepotkan Vivian untuk menemanimu hari ini. Setelah aku selesai dengan perusahaan, aku akan menyusulmu, oke? Baiklah, makanlah lebih banyak. Terlalu kurus. Pergi untuk sibuk. Alas Songwei. Hahaha, tidak, ini bagaimana? Ini bagaimana pergi? Mengapa kamu tidak makan dengan istrinya? Ayahku, itu bukan istri. Itu tamu keluarga kita. Bisakah kamu berhenti mengacaukan? Ini sangat konyol. Menantu kamu makan. Mia, bikin kamu ketawa. Kakek sudah tua dan bingung. Tidak, siapa yang tua dan bingung? Haha, kamu tidak bingung. Ayah kamu cepat, kamu tidak bingung. Kak, aku kasih tahu sesuatu. Kakek kita sangat lucu. Kamu tidak cukup baik untuk bilang. Aku bisa dengar kamu langsung, aku tidak bisa dengar yang lain. Ayo makan ini. Terima kasih kakek. Hei. Halo dokter. Operasi bisa diatur hari ini kan? Bagus. Aku akan segera ke sana. Hei wanita cantik, ayahmu bisa operasi hari ini kan? Ya. Ya, ayo makan cepat. Ayo ikut dia setelah makan. Cepat makan, kami akan ikut kamu. Oke, makan cepat, makan lebih cepat. Ayahnya akan baik-baik saja setelah operasi. Tidak apa-apa, kamu makan saja. Tolong kalian. Kamu bisa tenang. Itu pisau dari operasi otak kami yang mengoperasi ayahmu. Kamu jangan terlalu gugup. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Maya. Jangan terlalu khawatir. Paman dan aku di sini bersamamu. Semuanya akan baik-baik saja. Bibi, Paman benar-benar terima kasih. Aku sudah merepotkan kalian banyak. Aku akan tinggal di sini sendiri. Kalian cepat pulang. Kenapa kamu sopan sama kita? Ya, hal besar seperti ini. Bagaimana kamu bisa jadi anak di sini sendiri? Bagaimana bilang juga ada orang dewasa yang menemani? Mama kita bukan anak-anak lagi. Gigi depanmu tidak nyaman di sini. Pulang dan tunggu kabar. Aku akan telepon kamu segera ada sesuatu di pihakku. Bagus, lalu dengarkan kamu. Lalu aku harus menelepon saudaramu.
Biarkan dia datang cepat. Bibi jangan telepon Paman Kobayashi. Dia datang ke sini, hanya bisa menunggu di sini. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Jangan khawatir, aku akan menelepon saudaraku. Baiklah itu saja. Vivian temani Maya. Via jangan khawatir, tidak apa-apa. Telepon kami jika ada sesuatu. Kami pergi dulu. Terima kasih. Oke, jangan khawatir. Oke, telepon jika ada sesuatu. Maaf membuatmu menunggu. Lidong. Kenapa uangnya belum datang? Oh. Ini total uang kecil. Ini total uang saudara. Selalu ada sesuatu tentang uang hari ini. Jadi dia membiarkan uang kecil selalu bersamaku. Aku tidak tahu apakah uang kecil ini selalu bisa bicara atau melakukannya. Chuhan, di rumah uang kami. Hanya berurusan dengan uang. Semuanya terserah padaku. Saudaraku tidak peduli. Sangat bagus. Lalu aku akan bicara dengan uang kecil ini hari ini. Bagaimana kamu ingin bicara? Pertama mari kita bicara tentang penjamin. Lin Ziguo sekarang terluka parah. Berbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Termasuk orang yang tidak mampu. Sesuai dengan ketentuan hukum nasional kami. Lam Cikwok selama periode ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penjamin. Kecuali dia pulih atau sadar nanti. Jadi selama periode ini, Lin Ziguo tidak ada hubungannya dengan ini. Presentasi. Ini adalah konsultan hukum perusahaan grup kami. Apapun yang tidak kamu mengerti, kamu selalu bisa minta saran darinya. Biar saya bahas masalah perusahaanmu. Sudah saya minta seseorang untuk menyelidikinya. Perusahaanmu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk pinjaman keuangan. Dan suku bungamu jauh lebih tinggi dari peraturan negara. 24% dari standar. Bahkan jika saya membayar kembali dengan batas 24% ini, Lin Sihong akan mengembalikan uangmu sebelum membuangnya. Jadi hari ini dia harus membayarmu kembali. 34540 blok. Hanya 300.000. Bunga pada kontrak pinjaman sebelumnya sudah jelas tertulis. Kalau begitu, kamu menuntutnya. Tapi saya yakin pengadilan tidak akan menguatkan kontrak ini. Pengadilan tidak akan mendukungnya. Jadi kontrak antara kalian sebenarnya adalah kontrak yang tidak valid. Apakah kamu mengerti? Total uang kecil. Semua praktik pinjaman keuangan perusahaanmu adalah ilegal. Saya bisa menelepon polisi untuk menangkapmu. Dan ada. Saya yakin kamu sudah sangat jelas siapa saya sebelum datang ke sini. Jadi jika kamu akan menggunakan cara ilegal yang ekstrim, saya bisa menemani kamu sampai akhir. Mengerti? Dimengerti. Bagaimana dengan Lin Sihong? Dia berhutang lebih dari 300.000 padaku. Itu legal. Lalu bagaimana menghitung uangnya? Oh, uang kecil selalu. Jangan khawatir. Mr. Lee memintamu datang hari ini. Tidak hanya ingin berbicara denganmu. Bantu saya selesaikan masalah ini. Kamu lihat jelas. Hotel besar ini miliknya. Apa arti uang ini baginya? Dia bisa mendapatkan lebih sedikit darimu. Peter. Oh, saya sangat berterima kasih padamu. Oh, bertemu denganmu benar-benar berkah bagi keluarga Lin kami di kehidupan sebelumnya. Kamu lihat saya dalam masalah besar. Oh, yang bahkan tidak tahu di mana dia bersembunyi. Atau kamu ulurkan tangan membantu. Oh, benar. Saya akan memberitahu Xiaoya malam ini. Pulang dan jelaskan situasinya padanya. Biarkan dia pergi dari Ouyang itu. Aku memintamu datang. Bukan untuk melunasi utangmu. Jangan salah paham. Aku memanggilmu ke sini untuk memberitahumu. Dari sekarang, Lin Ziguo dan Lin Meya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apa maksudmu? Lalu apa yang harus kulakukan? Aku belum selesai bicara. Aku tahu kamu dan suamimu Feng Dashi sedang bercerai. Meskipun kamu menggadaikan rumahmu, tapi Feng Dashi tidak setuju. Pengacara Zhang menjelaskan situasinya padanya. Oke. Kamu dan suamimu Feng Dashi selama pernikahan berjudi ilegal dengan menyalahgunakan harta bersama kalian berdua dan menimbulkan utang judi yang besar.
Jadi Feng Dashi sendiri tidak tahu apa-apa tentang proses ini ya. Jadi ini adalah utang pribadimu. Suamimu tidak punya kewajiban untuk menanggungnya untukmu. Juga di rumah tempat kamu dan Feng Dashi tinggal. Itu diberikan kepada Feng Dashi oleh orang tuanya sebelum menikah. Dan hanya nama Feng Dashi sendiri yang ada di buku ruangan. Tanpa kamu. Jadi jika kalian berdua bercerai sekarang, maka kamu tidak punya hak atas properti apapun. Aku sudah menikah dengannya selama bertahun-tahun. Bercerai, rumah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku harus membayar utangku sendiri. Apa sih maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku akan menyuruh seseorang untuk mencari tahu bahwa akta notaris wasiatmu itu palsu. Dan pria palsu ini sudah ditahan oleh aparat keamanan. Maka kamu dicurigai memalsukan dokumen resmi negara. Jika aku menelepon polisi sekarang, polisi bisa membawamu pergi dalam hitungan menit. Buah pahit hasil perbuatan sendiri. Orang lain tidak punya alasan untuk menanggungnya untukmu. Uang kecil total. Masalah selesai. Lin Sihong masih berutang 300.000 padamu sekarang. Tentang bagaimana dia mengembalikannya padamu, itu urusan kalian berdua. Aku hanya ingin memberitahumu. Lin Siguo Lin, Mei Feng Dashi. Dalam masalah ini, dari sekarang tidak penting sama sekali. Jika kamu masih berani cari masalah dengan mereka, maka aku tidak akan sebaik hari ini. Silakan datang dan bicara denganku. Ingat itu. Lin Sihong, tempat judi yang sering kamu kunjungi, telah dilarang oleh Biro Keamanan Publik. Kuharap kamu bisa menjaga diri di masa depan. Lin Sihong, kamu bisa pergi sekarang. Kirimkan padaku. Oke, uang kecil selalu ada. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Tolong. Li Dong menghitungmu dengan jahat. Kirimkan nomor rekeningmu padaku. Lin Sihong berhutang padamu, dan aku akan membayarnya untuknya. Tapi jangan pernah memberitahunya. Aku yakin kamu tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini, aku harus memberinya pelajaran. Kamu simpan dulu sertifikat propertinya. Kapan uangnya akan kembali padaku? Aku akan mengembalikan sertifikat properti padamu sekarang. Aku sudah melihat banyak orang kaya. Pertama kali seperti kamu. Hei, bertemanlah. Jangan kirim saat kamu pergi.